Shalom. Halo adik-adik, bertemu kembali di Ibadah Anak Online GKJ Wiyung. Dengan saya Kak Pipin. Saya Kak Kris. Saya Kak Eko. Kak Kris, sepertinya hari ini cuacanya cerah ya Kak? Wah iya betul Kak Pipin. Kita harus bersyukur karena Tuhan setiap hari dan sampai hari ini memberkati yang luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan kan sudah memberikan berkat untuk kita semua. Nah sekarang saatnya kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan 2 kali ya. Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Gimana sikapnya berdoa? Tangannya dilipat, kemudian mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Itu semua bukan karena kepandaian kami, bukan karena kepintaran kami, dan bukan karena kegagahan kami. Namun semuanya itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami seringkali mengecewakan Engkau, kami seringkali berbuat dosa, kami seringkali tidak taat kepada Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan juga pimpin ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Pipin sekarang mau tanya ya. 1 minggu ada berapa hari ya? Berapa? Iya, ada 7 hari. Coba Selin bisa sebutkan nggak? Hari apa saja? Ayo. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, betul, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wah, hebat Selin. Nah, dari Senin sampai Minggu, Tuhan selalu memberkati kita enggak? Apakah pernah Tuhan meninggalkan kita, adik-adik? Tidak pernah Kak Pipin. Dari Senin sampai Minggu, Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita. Saat kita sedih maupun senang, Tuhan Yesus itu selalu ada. Tuhan Yesus itu memang segala-segalanya loh Kak Pipin. Wah, benar. Setuju sekali Kak Kris. Kalau begitu kita memuji nama Tuhan lagi ya adik-adik ya. Ayo bangkit berdiri yuk biar semangat ya Kak Kris ya. Adik-adik kita bernyanyi lagu Senin sampai Minggu. Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita tadi sudah bersuka cita, memuji Tuhan. Terus sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan bernyanyi Tabur firman-Mu padaku. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Eka. Silakan Kak Eka. Terima kasih kakak-kakak.
bersama-sama. Halo adik-adik, Shalom. Sebentar ya, kakak buka masker dulu. Masih sukacita dong? Ada yang masih mengantuk? Tentu tidak ada kan? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan dengar-dengar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Kita buka di Injil Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Dibuka dulu ya Alkitabnya ya. Sudah? Kita siapkan. Sebelum kita baca dan masuk di pemberitaan firman, kita berdoa dulu ya adik-adik. Duduk yang manis, siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai, dan Tuhan berikan kasih karunia di dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada saat ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut perkataan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau siapkan hati kami, diri kami, untuk mau dengar-dengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Jika terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sudah ketemu ya adik-adik bacaannya? Bacaan kita pada saat ini dari Markus 14, Markus pasal 14, ayat yang ke-32 sampai dengan 42. Kita baca bersama-sama ya. Markus 14, ayat 32 sampai dengan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat
dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah dari setiap kita yang rindu untuk membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan di kehidupan kita. Adik-adik, judul renungan hari ini adalah Aku Rela. Adik-adik terkasih, ada yang tahu arti kata rela? Ya, rela adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Ikhlas, berani berkorban. Ya, pinter. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rela adalah bersedia dengan ikhlas hati. Adik-adik, pada bacaan kali ini Markus menuliskan kisah tentang Tuhan Yesus menjelang adegan terakhir dari tugas penggenapannya. Pada minggu ini kita masuk di Prapaskah yang kelima. Ini merupakan serangkaian peristiwa yang mengelilingi kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, dari bacaan Markus 14 ayat 32 sampai 42 ini mengisahkan tentang perjalanan Tuhan yang mengajak murid-muridnya pergi ke Yerusalem menuju ke bukit. Namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan. Lalu sampailah Tuhan dan murid-muridnya di atas bukit. Di situ ada taman adik-adik. Namanya ya Taman Getsemani. Kira-kira adik-adik pernah ke taman tidak? Adik-adik pernah ke taman? Ada apa saja sih di taman itu? Kejap. Di taman ada tumbuhan atau tanaman, ada pohon, ada bunga-bunga dan lainnya. Indah bukan taman itu? Setelah tiba di Taman Getsemani, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk duduk dan menunggu. Sementara Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Adik-adik, Tuhan Yesus berdoa apakah sendirian? Tadi yang sudah kita baca tadi, apakah Tuhan Yesus berdoa sendirian? Tidak. Tuhan berdoa tidak sendirian. Tuhan mengajak 3 muridnya. Ada yang masih ingat siapa namanya mereka? Siapa nama 3 murid ini? Tuhan Yesus yang diajak Tuhan Yesus berdoa bersama-sama Tuhan. Ya, ketiga murid Tuhan itu adalah Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Adik-adik, hati Tuhan Yesus sedih. Ia sangat takut dan gentar, seperti mau mati rasanya. Itu yang dikatakan pada ketiga muridnya. Namun, dalam rasa takut dan gentarnya, Tuhan tidak lari dari tugasnya. Malahan Tuhan dengan rela mengorbankan dirinya agar tujuan kedatangannya di dunia tergenapi. Lalu mulailah Tuhan Yesus berdoa. Ia meminta ketiga muridnya untuk berjaga-jaga. Tetapi ketika Tuhan mulai berdoa,
Apa yang terjadi adik-adik? Ketiga murid Tuhan mulai mengantuk sampai tertidur. Mengetahui hal itu, Tuhan menghampiri dan membangunkannya. Kemudian Tuhan berdoa kembali. Adik-adik, rupanya ketiga murid Tuhan ini sangat mengantuk. Jadi, waktu Tuhan kembali berdoa sampai ketiga kalinya, ketiga murid ini juga kembali tertidur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kakak mau bertanya, apakah kalian suka berdoa? Bagaimana sikap adik-adik kalau berdoa? Dengan duduk, dengan berdiri, atau dengan berlutut? Ya, semua boleh ya adik-adik. Berdoa boleh dengan duduk, boleh dengan berdiri, ataupun dengan berlutut. Asal atau yang terpenting, kita berdoanya harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan kesungguhan hati. Dari cerita atau kisah ini, kita dapat melihat adik-adik. Yang pertama, doa sangat penting bagi kita dan harus sering-sering kita lakukan. Dalam sedih, dalam susah, dalam senang, dalam gembira, hampiri Tuhan dalam doa. Dengan kita berdoa, kita akan dapat kekuatan yang memberikan ketenangan. Yang kedua, kita hidup tidak bisa sendiri adik-adik. Kita butuh orang lain, teman, sahabat, saudara, atau keluarga. Karena keberadaan orang di sekitar kita itu untuk mendukung dan menemani kita. Yang ketiga, percaya hanya pada Tuhan. Percaya bahwa semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan. Percaya bahwa itu semua baik. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu berserah pada Tuhan. Memberikan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan. Dengan rela hati untuk Tuhan. Maka jika Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk manusia, untuk kita semua, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Harus berani berkorban. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang, mulai saat ini, kita belajar untuk berdoa dengan baik. Jangan sampai mengantuk ataupun malas. Berdoa pada Tuhan harus dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh dan rela hati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke kakak-kakak, Kak Eko, Kak Pipin, dan Kak Kris. Terima kasih Kak Eka. Sama-sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Jika Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita, maka sekarang kita juga harus belajar berkorban demi Tuhan Yesus juga sesama manusia. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433,
Aku suka membagi bait yang pertama, kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Oh, sudah ya? Wah, kalian memang hebat. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sudah siap berdoa? Ayo, gimana sikap berdoa? Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau beri untuk kami semua. Hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu rela, ikhlas, dan bisa berkorban untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Tuhan, biarlah firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di masa pandemi ini, kami juga masih tidak bisa beraktivitas dengan bebas Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati dalam setiap aktivitasnya, baik dalam sekolah, bermain maupun belajar, kiranya Engkau tetap sertai mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berikan kesehatan dan kepintaran untuk anak-anak-Mu semuanya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, biarlah Engkau memberikan
rezeki dan kesehatan untuk mereka semua. Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka kemampuan untuk mendidik dan membimbing kami, serta membesarkan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak pembawa terang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-Mu dalam kehidupan kami, tapi kami memberinya dengan sukacita dan rela hati. Biarlah persembahan kami dapat menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, sebentar kami menyelesaikan ibadah kami dan selanjutnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap sertai kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Sebelum menerima berkat, kita naikkan satu pujian lagi dari Kidung Ria nomor 158. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, setelah ibadah jangan lupa kirim foto presensi ke Kak Deni ya. Akan ada hadiah buat kalian yang rajin ikut ibadah loh. Oh iya Kak Pipin, nanti ada lomba Paskah untuk jenjang remaja kan? Oh iya Kak, hampir aja lupa. Lomba tebak judul dan lirik lagu kan? Betul. Jangan lupa ya untuk adik-adik remaja, lomba hari ini dimulai pukul 10 via Google Meet ya. Lainnya bisa dilihat di poster lomba atau di deskripsi box video ini. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.
Tetap semangat ya adik-adik, dan juga selalu patuhi patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.